Memang mereka ingin kasus ini cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Oh, tidak semudah itu, botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi tidak semudah itu ya. Ini kan mengatasnamakan yayasan. Kayak nggak ngerti juga bahwa mekanisme di yayasan itu juga ada yang dipertanggungjawabkan. Ini sekarang ribuan donatur. Jadi tidak semudah itu sekarang diberikan ke sana gitu. Yang awal saja itu disalahgunakan, apalagi dalam jumlah yang besar, dan sekarang merasa mendapat dukungan ya. Jadi ada mekanisme. Nah, tinggal berapa dibutuhkan Agus untuk berobat, tinggal di calling saja Tenopi, selesai. Semudah itu sebenarnya. Jadi sebetulnya kita akan ini juga lengkapnya nanti di salah satu video ada juga tanggapan mengenai tanggapan dari Bang Densu ya, mengenai tanggapan yang tadi. Kita lanjutin sebetulnya. Gini videonya, ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya. Yayasan Banovi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Banovi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena kok katanya uangnya dibalikin aja ke Agus, masalah clear, kata Bang Farhad Abbas, itu gimana kok? Iya, tapi kan dari pihaknya Novi juga punya cara yang dia mau supaya dikawal oleh publik, uang ini mau diapakan dan transparansinya. Gini loh, Novi aja dipertanyakan transparansinya kan, sama. Jadi sama-sama enak. Tapi kalau adu-adu ego, yang hancur siapa? Bang Densu lebih mengutamakan masalah Agus sama Novi apa Bang Densu sama Agus sama Novi, Bapak kan nanti. Lebih mengutamakan masalah itu berarti ya? Iya dong, karena itu awalnya. Ini Agus butuh bantuan loh, ya. Dan Novi juga posisinya terpojok. Sekarang ini Novi posisinya terpojok, Bang Farhad, Agus juga terpojok karena hujatan segala macam. Lepaskan diri kalian dari itu. Bang Den, terakhir pesan buat Bang Farhad dan Agus. Cari jalan yang terbaik ya. Oke. Cari jalan yang terbaik karena ujung-ujungnya kalian akan mediasi juga, capek soalnya. Tapi kalau kalian mau panjangkan drama ini supaya menjadi tontonan dan ada keuntungan di dalam hal itu, ya sudah monggo. Densu menduga ini ada untuk keuntungan? Apa? Densu menduga ini ada untuk keuntungan? Ya masing-masing kan mungkin punya kepentingan. Nah, kepentingan ini kembali ke masing-masing. Saya bicara bahwa setiap orang di sini sudah cukup, termasuk saya. Makanya saya tidak mau intervensi lagi. Oke, terima kasih Bang. Saya sih nggak ada urusan dengan itu ya. Karena menurut saya yang harus ditanyakan kepada pihak Novi dan pengacaranya. Karena mereka yang punya kepentingan di acara ini hari ini. Oke, thank you. mereka ingin kasus ini cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan gampang ya. Dibuka rekeningnya. Yayasan Banovi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Banovi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir sangat itu gampang. kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Sudah ada kejadian ya? Ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad ya, kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan akan diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan, 1,3 ke rekening Yayasan Banovi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu, udah tanggal 26 Oktober kantor Farhad melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Itu aja ya. Bang, berarti belum temu titik temu ya Bang hari ini, belum titik temu. Tapi pihak sana mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka, itu ada 2 lembar. Akan kami pelajari di kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa. Apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, saya kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama.
Tapi cuman kan uangnya tetap di yayasan dia. Nggak, dibilangnya di pihak ketiga, Bang. Pihak ketiga itu di mana, Ini Bang? pihak ketiga. Pihak ketiga itu artinya bukan rekening bersama, tadi Iya, yang betul, sampaikan iya. bukan rekening bersama, Iya. lalu audit bersama. Betul. Tapi harus diketahui kemarin kami sudah ke Dinsos, kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu kan. haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apa, Aduh. itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahan itu apa? Dari Agus ke Yayasan Karena Banovi. penyalahgunaan, Itu yang Bang. akan kami tanyakan. Cuma Karena nggak penyalahgunaan. ada penjelasan lebih Bang, lanjut. izin Gitu loh, Mbak. untuk pemindahan sendiri kan dari pihaknya Agus ke Novi, bukan? Bukan. Itu apa atas permintaan Novi? Oh iya, atas permintaan Novi itu makanya kita masukin laporan. Itu kita masukin laporan di PMJ. Ya, itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini nggak mau, Betul. akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena ditakut-takuti seperti itu, lalu Agus terpaksa pada suatu hari, padahal Mbak Novi hanya ingin melihat mutasi kan, hanya ingin melihat mutasi. Ternyata Agus disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Berarti Dana donasi tetap akan berada di yayasan sesuai dengan mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Saudara M. Agus Salim yang dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas penggunaan, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan segala tindakan pengobatan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Tuh, udah Saudara M. jelas. Agus Salim. 2. Sudah jelas tuh. Akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati bersama antara Saudara M. Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan membentuk rekening baru sebagai rekening penampungan dana donasi yang sudah terkumpul, yang mana dapat dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan dengan segala tindakan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana. Apabila masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Perlu kami tekankan juga bahwa pengelolaan dana donasi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan dan memprioritaskan pengobatan Saudara M. Agus Salim sehingga tuntas, dan uang donasi yang tersisa dapat dipergunakan oleh Saudara M. Agus Salim untuk keperluan penunjang kehidupannya. Dalam hal ini, yayasan dan atau pihak ketiga lainnya tidak diperkenankan untuk memungut uang donasi dengan alasan apapun juga. Uang donasi sepenuhnya 100% dipergunakan untuk pengobatan, dan apabila tersisa akan dipergunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Demikian dapat disampaikan untuk menjadi bahan diskusi dan menjadi solusi terbaik guna kelancaran pelaksanaan pengobatan mata M. Agus Salim. Masa itu tidak jelas gitu loh ya. Masa itu tidak jelas dalam pemikiran katanya yang berpendidikan, doktor dan sebagainya ya. Itu tetap menjadi haknya Agus ya. Tapi peruntukannya diutamakan adalah untuk pengobatan mata. Kalau ada sisa nanti dipakai untuk penunjang kehidupan, kebutuhan dan sebagainya. Mau beli, mau shopping, mau apalah. Tapi diutamakan dulu ada pengobatan mata. Masa itu tidak jelas? Ya sudahlah ya. Jadi sekarang ada petisi untuk menarik kembali donasi itu. Mudah-mudahan dikembalikan kepada donatur. Yuk para donatur yuk tarik lagi yuk. Tapi kurang lengkap teman-teman ya kalau kita tidak mendengarkan keterangan dari Bang Pablo ya, yang beliau juga sangat memperhatikan ini kondisi yang selagi tidak baik-baik saja ini antara Agus dan Novi karena si FA. Jadi gimana persikapnya teman-teman? Ini dia. Seandainya ada pihak-pihak yang kiranya menghalang-halangi seseorang ingin menegakkan hukum tertinggi tersebut, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti moral. Bang, kemarin kan habis diadain mediasi ya antara pihak dari Novi dan juga Agus. Nah, kemarin kan kita lihat tuh FA lagi-lagi untuk kedua kalinya dia nggak datang secara langsung dan malah mengatur seluruh bicara lainnya. Mengenai hal tersebut, pendapat abang sendiri gimana sih, Bang? Kalau acara kemarin itu yang gue lihat adalah bukan acara mediasi jatuhnya. Kemarin itu lebih tepatnya acara flashback untuk membahas hal-hal yang selama ini menjadi keganjalan pihak masing-masing. Jadi nggak ada poin mediasinya kemarin itu, sama sekali tidak ada poin mediasi. Kemarin itu deadlock begitu ya. Hal itu yang sebenarnya kami sayangkan sebagai tim kuasa hukum gitu ya. Yang kami sayangkan yang dilakukan
dilakukan oleh pihak perwakilan dari Agus Salim, di mana mereka datang bukannya konteksnya adalah perdamaian, tetapi malah membahas masalah pencemaran nama baik lah, membahas tentang pemerasan yang katanya diduga dilakukan oleh Novi, begitu, yang mereka katanya laporkan untuk membela Agus Salim, begitu ya. Itu adalah poin-poin yang mereka bahas kemarin. Intinya sih gini, saya akan coba untuk mengupas sedikit, begitu ya. Sebenarnya apa sih bentuk permasalahan yang mereka saat ini selalu ungkap? Jadi pada intinya adalah kalau saya ditanya gitu ya, hukum di dunia ini bisa tercipta itu karena apa? Gitu ya. Hukum itu datangnya dari mana sih? Kok bisa sekarang tuh orang semua ada aturan yang sedemikian rupa, ada kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata? Gimana sih itu jalan ceritanya bisa ada gitu? Di dalam dunia ini, ketika hukum mau diciptakan, tujuannya adalah untuk mengarahkan agar moralitas tetap terjaga. Kan begitu? Intinya hukum tercipta karena adanya moralitas. Oke, sehingga akhirnya untuk mencegah orang-orang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas, maka pada akhirnya hukum itu diadakan, dibuatlah aturan-aturan itu gitu. Sehingga tidak ada lagi orang yang berani melakukan pencurian misalnya, atau pembunuhan, atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma moralitas. Nah sekarang pada konteksnya begini, di dalam perkaranya Agus gitu ya, kita sepakati dulu bahwa hukum tertinggi adalah moralitas. Karena dasar hukum dibuat atas dasar moralitas. Nah, dalam perkara Agus, mari kita lihat. Novi adalah pihak yang akhirnya memperkenalkan Agus di ruang publik. Novi adalah pihak yang pada akhirnya yang membuat para donatur tergerak hatinya untuk menyisihkan sedikit rezekinya membantu biaya pengobatan Agus. Konteksnya adalah biaya pengobatan Agus. Di pertengahan jalan, ketika proses daripada uang tersebut terkumpul begitu ya, pada akhirnya dari pihak Agus diduga terdapat dugaan penyalahgunaan uang daripada donasi. Ada indikasinya. Itu bisa dilihat dari mutasi rekening. Di mana mutasi rekening tersebut ada uang yang ditransferkan dari Agus ke awal. Begitu ya, ini kan dugaan ya. Lalu katanya dari mutasi juga terlihat ada belanja di Shopee ataupun Tokopedia. Nah, untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan uang donasi tersebut, maka Novi mengambil sikap mewakili pihak yayasan. Sikapnya adalah uang tersebut diambil alih oleh yayasan, pengelolaan dan pengawasannya. Kenapa butuh adanya pengawasan? Karena ada indikasi dulu gitu loh. Kalau tidak ada indikasi, tidak mungkin akan diambil atau digeserkan ke yayasan untuk diawasi. Itu konteksnya tuh. Jadi saat ini Novi melakukan itu atas nama yayasan, karena Novi adalah ketua yayasan. Tentunya ketika dia membuka donasi di luaran sana, itu merupakan representasi dirinya terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, gitu ya. Nah sekarang Novi akhirnya melakukan pencegahan itu, menarik uang itu, meminta agar Agus menyimpan uang tersebut di yayasan, dan itu juga melalui kesepakatan. Oke. Nah setelah kesepakatan terbentuk, kesepakatan tersebut sudah tersusun rapi, terbentuk, akhirnya sekarang uang tersebut ada di yayasan, yang mana itu merupakan suatu bentuk beban moralitas begitu ya, yang membuat akhirnya Novi harus melakukan itu. Kita tadi sepakat di awal sudah bahwa jelas moralitas adalah hukum tertinggi. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang kiranya menghalang-halangi seseorang ingin menegakkan hukum tertinggi tersebut, maka menurut saya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bukan orang hukum. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki moral. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak paham hukum. Kalau menurut saya, karena ini orang yang sedang ingin menegakkan hukum tertinggi tadi, karena kita sepakat bahwa moralitas adalah hukum tertinggi. Beban moral dia terhadap para donatur, karena donatur akhirnya menyerahkan uang tersebut, yang membuat akhirnya ayo timbullah kesepakatan uang tersebut diserahkan kepada yayasan untuk yayasan kelola dan awasi. Hal ini kan sebenarnya untuk mencegah supaya tidak lagi terjadi yang namanya penyalahgunaan. Sekalipun itu masih dugaan, akan tetapi ada dasar, ada bukti permulaan, yang mana ada mutasi rekening, di mana mutasi rekening tersebut bisa dilihat, dan saat ini ada buktinya di tangan Novi. Sehingga menurut gua gitu ya, kalau keadaan sudah seperti ini, satu-satunya jalan kalau memang Agus tetap ingin menggunakan uang tersebut untuk pengobatan, dan itu juga menjadi harapan daripada Novi, simple, uang tetap ada di yayasan. Oke? Agus tunjuk salah satu pihak kuasa hukumnya saja yang katanya pembela kaum lemah tadi kan, tunjuk aja salah satu atau semua deh ikut mengawasi uang tersebut
di yayasan. Kalau uang tersebut tidak punya niat untuk digunakan, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Kalau uang tersebut niatnya untuk dipakai kepentingan yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Jadi kalau sudah tidak ada niat itu, harusnya legowo saja uang tersebut tetap diletakkan di yayasan. Toh itu untuk Agus juga. Toh uang tersebut juga dipergunakan untuk pengobatan mata Agus juga. Kenapa sih harus ngotot uang itu harus masuk ke rekening Agus, dikuasai oleh Agus, dan suka-suka Agus mau dipakai untuk apa saja? Kenapa sih? Nah ini jadi pertanyaan besar masyarakat. Ini akan menjadi pertanyaan besar kita semua. Sehingga puncaknya adalah di acara kemarin tidak ditemukan titik terang, tidak ditemukan satu konklusi yang baik. Kenapa? Karena dari pihak Agus Salim meminta agar uang tersebut diserahkan kepada mereka, meminta agar uang tersebut mereka yang awasi, mereka yang kelola sendiri. Novi tidak perlu campuri. Pertanyaan saya adalah bagaimana rasa moralitas seorang manusia ketika hal itu sedang dilakukan, ditegakkan oleh pihak Novi dan para tim kuasa hukum. Kita ingin agar Agus segera sembuh, segera bisa menjalani kehidupan mendatang, tidak lagi berkutat di urusan donasi tersebut. Kita ingin agar segera Agus bisa menggunakan uang tersebut. Kita semua ingin agar Agus menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengobatan pada matanya. Akan tetapi ada indikasi, ada dugaan niat-niat lain untuk menguasai uang tersebut. Maka saya meminta kepada orang-orang yang berupaya untuk mencoba menguasai uang tersebut dan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi selain pengobatan mata Agus dan yang menjadi bagian-bagian proses daripada pengobatan mata Agus, jangan coba-coba karena itu akan menciderai yang namanya moralitas tadi. Nah, itu keterangan dari Bang Pablo ya, yang saya rasa lengkap, jelas dan padat berisi dan sebagainya ya, dan sangat mantap sekali begitu. Tapi kalau ini dari pihak sana sih ya itu sebagai keterangan biasa saja gitu ya. Sulit memang menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak punya telinga, tidak punya hati, dan tidak punya perasaan, dan tidak tahu terima kasih. Jadi segitu video ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Tetap jaga persatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.